head to head atau poros ketiga ini? Pernah dengar istilah kuda hitam nggak? Pernah nih Gus? Pernah. Iya. Dalam sepak bola selalu ada kuda hitam. Iya. Dalam setiap kompetisi pasti ada kuda hitam. Ah, Kuda hitam itu poros yang mana? poros yang kalah. Sebelum kita jauh pandangan kita ke depan dalam membahas Kuburaya, sosok Gus Hefni Maulana ini di kalangan mahasiswa khususnya itu sangat familiar sekali gitu kan. Wajahnya yang tampan. Namanya itu kan apa di kalangan mahasiswa cukup terkenal sekali. Nah, apa yang membuat Gus Hefni Maulana seterkenal itu di kalangan mahasiswa? Coba kasih pandangan kita ini, Gus. Nggak terkenal juga. Oh, iya. Cuma adalah kiprah-kiprah kita. Kiprah yang pernah kita lakukan selama jadi mahasiswa. Ya sampai hari ini masih mahasiswa, cuma bedanya kita sudah aktif di partai politik, langsung di masyarakat, terus sebelumnya masih di lingkungan kampus kan. Masih S2 sekarang di Visipol. S2 di Visipol. S1-nya di mana, Gus? S1 pendidikan di PGRI. Sekarang jadi universitas. Universitas. Selamat kepada Universitas PGRI ya sekarang. PGRI. PGRI Pontianak. Nah, Gus Hefni terkait anak muda, tentu di pergerakan mahasiswa familiar sekali nama Gus Hefni Maulana. Kiprah di organisasi itu seperti apa? Apakah pernah masuk dalam organisasi ekstra kampus atau memang aktif di intra kampus atau bagaimana itu? Dua-duanya aktif. Jadi saya pernah di PGRI itu pernah menjabat ketua himpunan mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia tahun 2017, khusus program studi pendidikan bahasa dan sastra. Kemudian di BEM juga sempat di Menteri Dalam Negeri. Mendekati. Ya, kemudian kalau di eksternal itu saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kebetulan di HMI itu pernah menjabat sekretaris lembaga dakwah Ya. mahasiswa Islam, kemudian ketua bidang cabang, dan yang terakhir itu sebagai ketua umum HMI cabang. Mantap. Tepuk tangan buat Gus Hefni Maulana. Ketua Umum HMI Cabang Pontianak. Periode berapa itu, Gus? Tahun berapa itu? Tahun 2021-2022. Oh, 2021, 2022. Itu pada masa Covid ya, Covid melanda Indonesia ya? Pasca selesai Covid. Nah, pada waktu itu kita kenal dengan pergerakan mahasiswa waktu Covid itu, Gus, ya kan sangat sangat tidak muncul di permukaan. Nah, pada waktu itu HMI Cabang Pontianak itu bisa melakukan sebuah kegiatan, kalau tidak salah itu yang bermanfaat untuk orang lain. Lupa saya itu kan. Pada waktu itu kebermanfaatan itu kepada masyarakat sekitar. Nah, itu program apa waktu Gus menjabat sebagai ketua umum HMI Cabang Pontianak itu? Kita pernah buat vaksinasi hingga 2 tahap waktu itu di sekretariat HMI Cabang Pontianak. Kemudian apa lagi? Banyak ini, saking banyak sampai lupa itu. Karena memang sangat aktif sekali waktu itu HMI, meskipun kondisi transisi antara COVID dengan yang kita kenal dengan new normal waktu itu kan, tapi pergerakan kita hingga di tingkat kampus, komisariat, ya, fakultas, jalan semua. Mulai dari perekrutan LK1, kemudian kegiatan yang bahkan kegiatan-kegiatan politik juga ada yang membahas tentang perda, kemudian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Ada semua lengkap. Lengkap ya. Ya. Nah, kita ketahui Gus, kalau seandainya mahasiswa itu kebanyakan anti terhadap politik. Emang sekeji itukah politik? Itu penyakit itu. Cara menyembuhnya itu gimana? Politik itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Idealisme penting sebagai seorang mahasiswa, karena itu kemewahan terakhir kan begitu. Iya, itu Tan Malaka kalau Tan salah itu Malaka, kan. Itu kemewahan terakhir bagi seorang mahasiswa. Tetapi
pasca nanti selesai dari mahasiswa kita akan menemukan realitas kehidupan yang sungguhnya. Ah, Disitulah nilai-nilai politik yang harus kita tanamkan. Maka untuk urusan-urusan yang sifatnya publik nggak bisa kita lepas dari urusan politik. Kalau secara pribadi apa yang bisa kita ubah? Paling diri kita pribadi, orang-orang lingkungan kita yang jangkauannya itu tidak besar. Tapi dengan kerja-kerja politik kita bisa merubah hal yang kecil jadi besar. Maka politik tinggal value-nya saja mau dibawa kemana. Maka idealisme kita itu yang menuntun kita nanti berpolitik dengan riang gembira, berpolitik dengan damai ya, berpolitik yang tujuannya satu saja untuk urusan publik kepentingan rakyat. Iya. Artinya sudah kita sentil lah sedikit terkait gerakan politik itu, dan efeknya lebih besar ke masyarakat. Ya. Nah, setelah Gus Hepni melewati masa berjuang di organisasi, setelah selesai studinya di kampus, setelah itu kan otomatis kembali ke kampung halaman. Nah, ke kampung halaman itu juga Gus Hepni dalam waktu beberapa bulan ke depan sudah ada flyer-flyer yang timbul pada waktu itu. Gus Hepni sebagai caleg muda Kabupaten Kuburaya. Ya, caleg aja bukan dewan. Jadi kita gini, ilmu politik, strategi, kemudian mengurus organisasi sudah kita dapat selama berorganisasi, termasuk di HMI. Kemudian saya coba juga dalam jangka waktu sekitar 4 sampai 6 bulan, saya masuk partai politik ya. Kita ingin menguji sejauh mana kemampuan kita ini. Ternyata memang politik tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tidak semudah teori warung kopi yang biasa kita bahas selama berorganisasi. Nah, ketika selesai dari organisasi, terjun di ranah politik, perahu apa yang Gus Hepni pakai pada waktu itu? Perahu ya. Apa sih istilahnya itu? Bukan perahu apa ya? Kendaraan politik. Oh, kendaraan politik. Ya kan, politik yang saya bawa ini kan fokus pada pemberdayaan. Karena memang jauh sebelum saya berparpol, jauh sebelum aktif di organisasi, saya memang aktif di sosial. Nah, makanya saya pilih Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Saya melihat bahwa memang P3 butuh ide-ide segar, konsep-konsep segar dari anak-anak muda seperti saya ini yang sudah berkarir di organisasi, berkarir di di organisasi ekstra kampus, ya barangkali hal-hal itu bisa saya telurkan, saya sisipkan ide-ide kita itu di P3. Betul. Nah, langkah P3 ke depan dalam menghadapi momentum Pilkada 2024 ini lebih condong ke mana nih, Gus? Kalau P3 jelas. Penjelas gimana nih? Kita dari awal sudah jelas, kemudian sudah satu tarikan nafas. Karena kita melihat bahwa Kuburaya harus dilihat secara utuh. Tidak boleh Kuburaya itu dilihat dari elemen-elemen tertentu. Karena multikultural di Kuburaya itu sangat tinggi. Ada berbagai macam etnis, kemudian berbagai macam budaya. Sehingga P3 kita bawa, kita giring sebagai sebuah partai politik yang memang mengabdi untuk umat di Kuburaya secara utuh, sehingga kita memberikan kriteria khusus terhadap calon-calon pemimpin. Kita sudah kaji jauh itu pasca dari pileg, kemudian kita sudah langsung membuka pembahasan di P3 itu persoalan siapa nahkoda baru untuk Kuburaya, yang nahkoda ini mampu melihat Kuburaya secara utuh. Nah, ternyata dari semua calon-calon kita mengarah pada satu sosok yang memang sosok ini pure dan murni berkhidmat untuk Kuburaya, yaitu Bapak Haji Sujiwo. Sehingga tanpa kita basa-basi, tanpa kita pikir panjang, sesuai dengan kriteria yang kita bentuk tadi, kita bismillah untuk Kuburaya ke depan. Kita satu nafas dengan Bapak Haji. Mantap.
Pak Sujiwo. Sekarang itu kan wakil Bupati Kuburaya ya pada waktu itu kan, Pak Ya, Jiwo itu kan. pernah menjabat sebagai Ah. Oh, tentu ya kalau kita kajian akademisnya atau kajian visionernya itu anak muda itu mendukung salah satu kandidat itu kan tentu melihat visi dan misi ke depan. Nah, salah satu visi misi Pak Jiwo untuk Kuburaya itu apa sih yang akan ditonjolkan kepada masyarakat? Apa yang akan diberikan kepada masyarakat itu sendiri? banyak. Salah satunya saja, Gus. Kita karena semuanya prioritas. Iya. Kalau kita sebut satu, ada prioritas-prioritas lain yang akan kita tinggalkan. Oh, berarti skala prioritas saja. Ya, jadi Iya, iya. kita melihat karena kita tadi melihat budaya itu tentu banyak yang harus kita lakukan untuk budaya. Salah satunya itu berkaitan dengan jalan poros, penyelesaian jalan poros. Iya, iya. Dan itu kita pastikan selama kepemimpinan beliau nanti, insya Allah akan selesai semua jalan poros. Amin. Kemudian ini berkaitan dengan jalan poros, kemudian jembatan, dermaga, yang memang itu menjadi sumber kebutuhan penggerak ekonomi rakyat. Jadi infrastruktur penting gitu ya. Maka tetap kita letakkan pada posisi urutan pertama. Iya. Kemudian ditunjang dengan program-program lain yang sifatnya sosial, pendidikan, kemudian ekonomi kerakyatan. Salah satu yang paling penting kita pikirkan itu adalah pembangunan pasar induk. Budaya sejauh ini belum memiliki pasar induk. Iya, iya. Yang pasar induk itu menjadi epicentrum dari pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Itu jadi gagasan besar kita. Nah, menarik nih Gus tadi bicara terkait pendidikan. Ya kan kita tahu lah kan berdirinya suatu bangsa atau kokohnya suatu bangsa, majunya suatu bangsa itu yang pertama adalah pendidikan. Kalau seandainya pendidikan itu terisolir, pendidikan itu tidak didapatkan secara utuh kepada masyarakat, maka sulit sekali untuk negara itu berkembang. Khususnya mulai pendidikan itu dari daerah-daerah, dari desa-desa. Nah, kita melihat bahwa fasilitas pendidikan hari ini berapa persentase itu dalam beberapa penelitian memang tingkat fasilitasnya itu rendah. Nah, untuk di Kuburaya, pertanyaannya memang begini. Di desa-desa itu tentu banyak akses-akses pendidikan itu yang tidak bisa diakses dan kurang fasilitas dari pemerintah setempat. Nah, harapannya untuk kajian lebih spesifiknya terkait pendidikan itu seperti apa sih, Gus? Karena minat literasi di Indonesia ini sangat rendah sekali, 2 dari akhir urutan negara kita Indonesia, minat literasinya. Entah bagaimana pendidikan itu merata sampai ke daerah atau bagaimana dan bagaimana. Nah, kalau untuk bidang pendidikan, kan kita menempatkan 2 poin. Ya. 2 poin penting. Yang pertama itu berkaitan dengan jangkauan pendidikan gratis. Ya. Ya, karena memang ini sudah dilindungi undang-undang. Tinggal bagaimana Pemkab nanti, Bapak Ibu nanti beserta pasangannya mampu dan pasti mampu Amin. untuk merealisasikan persoalan pendidikan gratis. Ini fungsinya hanya mengawal saja. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu adalah kita mesti melihat Kuburaya ini sekolah swasta sangat dominan. Yang dari tingkat madrasah, sekolah swasta sampai tingkat madrasah swasta. Ini banyak sekali. Maka salah satu hal yang perlu dibenahi yang pertama itu adalah bagaimana tenaga kerja atau guru-guru honorer ini, guru-guru honorer lah ya, tenaga kerja, guru-guru honorer ini sejahtera dulu hingga pengembangan kualitas pendidikan bisa terjadi. Insentif untuk guru honorer itu pasti kita fasilitasi untuk seluruh guru honorer se-Kabupaten Kuburaya, dari sekolah swasta, madrasah swasta, semuanya akan difasilitasi. TPA, TPQ, PAUD itu jadi perhatian kita. Di samping nanti kita akan tunjang dengan perbaikan atau rehabilitasi sarana prasarana sekolah di desa-desa. Itulah salah satu visi dan misinya Pak Jiwo ke depan ya. Ya. Nah. Jadi kita mulai semuanya dari desa. Betul, menarik. Nih Gus, kalau apa yang disampaikan Gus Hefni tadi terkait penunjang fasilitas lah dari beberapa guru honorer itu sangat penting.
Karena memang di balik fasilitas itu butuh juga support dari pemerintah untuk tenaga honorer itu agar lebih memacu semangat mereka untuk mendidik anak-anak bangsa. Nah, bicara Pak Jiwo tadi menarik dibahas dengan wakilnya gitu kan. Saya melihat Pak Jiwo hari ini mulai memanaskan mesin politiknya itu sendiri gitu kan. Nah, sampai saat ini apakah memang ada kriteria khusus untuk mendampingi Pak Jiwo nanti di Pilkada 2024 ini? Ya, kriterianya masih sama. Ya. P3 masih melihat ini secara P3 karena saya pengurus P3. Oh, Kemudian saya juga ditugaskan sebagai apa namanya komandan, Ya. komandan Poros Hijau. Mm-mm. Sehingga kita meletakkan syarat-syarat serta ciri-cirinya itu ya sama dengan kita meletakkan syarat-syarat dan ciri-ciri terhadap calon bupati yang kita usung. Mm-mm. Dan pilihannya jatuh pada salah satu tokoh yang sangat terkenal, familiar di Kabupaten Kuburaya. Ya. Harus saya sepil namanya. Ya harus itu Gus, biar lebih clear, biar lebih jelas Ya. itu kan. Ini bukan rahasia umum lagi. Iya. Jadi karena kita kemarin di lupa tanggal berapa kita sudah melaksanakan deklarasi secara parpol. Mm-mm. P3 deklarasi memberikan dukungan untuk Bapak Haji Sukriyanto. Mm-mm. Karena kita melihat bahwa dari semua kriteria yang pas dan cocok secara partai politik ini, Iya, iya. Bapak Sukriyanto kita pandang memiliki ciri-ciri yang pas, kemudian syarat-syarat yang utuh untuk mampu mendampingi kerja-kerja Bapak Haji Sukriyanto nanti sebagai bupati dan wakil bupati. Mm-mm. Nah, kita tahu juga kan Pak Haji Sukriyanto ini salah satu anggota DPD RI Ya. Dapil Kalimantan Barat. Nah, hari ini apa yang disampaikan oleh Gus Epni kayaknya memang ada gerakan-gerakan khusus untuk di Kuburaya. Beliau sudah memanaskan mesin politiknya, Pak Haji Sukriyanto ini kan. Ya sama-sama jalan hari ini. Hmm. Tinggal kita tunggu saja bagaimana nanti komunikasi politik dan seterusnya. Tapi sejauh ini mengerucut ya, secara partai politik kita P3 mengerucut pada Pak Sukriyanto dan kita sudah melaksanakan deklarasi. Oh. Dan saya lihat juga di beberapa hari setelahnya itu Partai Amanat Nasional juga melaksanakan deklarasi itu. Boleh Iya, nanti iya. teman-teman cek di berita-berita di kanal-kanal berita sudah muncul P3, PAN sudah memberikan dukungan terhadap Bapak Haji Sukriyanto untuk mendampingi Bapak Haji Oh ya. di Pilkada 2024. Nah, artinya ada komunikasi politik antara P3, PAN, dan juga kalau tidak salah itu Partai Demokrasi Indonesia. Nah, dari 3 koalisi partai ini tentu ada komunikasi khusus terkait pilkada di Kuburaya. Nah, apakah mungkin partai-partai lain itu bergabung ke 3 koalisi ini atau bagaimana itu? Ya kemungkinan besar ini banyak bergabung karena melihat 2 sosok ini. Iya. Ini bukan kita ketika urusan pilkada kita tidak lagi berbicara pada kendaraan politik, tetapi kita bicara pada sosok figur. Keduanya memiliki figuritas yang kuat. Satu, karena memang Bapak Haji Sukriyanto tadi kiprahnya di Kuburaya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bertahun-tahun beliau mengabdi untuk Kabupaten Kuburaya, mulai dari tingkat legislatif hingga puncaknya wakil bupati Kuburaya. Dan di puncaknya lagi nanti di tahun ini 2025 nanti sampai 2030 sebagai bupatinya. Kita yakini. Mana sepakat? Oh, sepakat sekali kalau kita Nah, mah. sedangkan Bapak Haji Sukriyanto ini dengan pengalamannya sebagai anggota MPR RI, Iya. DPD RI, senator Kalbar ya. Ya. Saya pikir ini sebagai 2 sisi mata uang yang saling melengkapi, nasional dan lokal. Sehingga apabila keduanya ini padu, maka saya yakin Kuburaya pasti akan melayani dan maju. Mantap. Kuburaya melayani dan maju. Kuburaya pasti melayani dan maju. Siap. Nanti Gus, ini kan Gus Epni kan selaku anak muda. Nah, harapan Gus Epni lah
terkait anak muda yang ada di Kuburaya, ya kan, itu lebih condong ke salah satu kandidat otomatis kan. Nah hari ini ada kandidat juga di balik itu yang memang sepak terjangnya juga yang saya lihat juga lumayan kuat juga di Kuburaya. Nah apakah dari tiga koalisi ini atau dari pandangan Gus Hepni, apakah mampu untuk mengalahkan kandidat itu dengan strategi-strategi apa dan langkah-langkah seperti apa meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak Jiwo dan Pak Sukir ini? Ya kita bisa lihat hari ini di lapangan Ya. Kita bisa lihat terjun langsung di lapangan. Kita di lapangan itu bukan pada basis. Ya. Kalau kita melihat pada basis karena memang si A tinggal di daerah ini, kalau kita bilang kuat, pasti kuat karena memang basisnya. Tapi kita lihat pada non basis. Nah, Bapak Haji Sujiwo dan Sukirianto ini hampir di semua basis ya, semua basis, semua kecamatan, semua desa mendapatkan animo yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat aktivitas-aktivitas SPM itu ya, Iya. solid bergerak menang. Oh. Itu hampir sudah SPM ini saya lihat begini, SPM sudah seperti fenomena baru di Kuburaya. Ya. Pokoknya hari-hari SPM, kemana-mana ketemu SPM. SBM. Sekarang itu kalau orang ketemu saya pasti langsung bukan salam lagi sudah SBM. SPM. SPM. Udah tertanam di Sudah pikiran ya. tertanam. Pasti selalu berbicara tentang SPM. Maka saya bilang SPM sudah menjadi fenomena baru di Kuburaya. Itu artinya apa? Artinya Bapak Haji Sujiwo itu diterima oleh masyarakat Kabupaten Kuburaya dan mendapatkan dukungan serta animo yang besar Ya. bagi masyarakat Kuburaya. Karena sosoknya tadi sudah sangat familiar sekali. Mm-mm. Kalau untuk anak muda ini berpolitik dengan abu-abu gitu. Oh, berarti tak jelas ya anak muda nih. Jangan loncat sana loncat sini gitu Iya. ya. Tetapi mesti menguji. Mm-mm. Yang diuji itu adalah isi kepala dari pemimpin tadi, calon pemimpin ini. Mm-mm. Karena kita selama jadi anak muda aktif di organisasi, ya pasti kita akan melihat begini, melihat pada kemampuan seseorang kan, Iya, calonnya tadi ya dalam tanda kutip. Kita lihat kemampuannya, kemudian visinya apa, misinya apa, isi kepalanya gimana. Kalau nggak ada isi kepalanya, mau dibawa kemana Kuburaya ke depan? Iya. Kita lihat dari program-programnya apa yang ditawarkan, kemudian merakyat tidak, kan gitu. Mm-mm. Nah, anak muda hari ini harus sudah menentukan sikap, menentukan pandangan bahwa ini loh sosok yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kuburaya, yang mampu melihat Kuburaya secara utuh. Mm-mm. Nah, apakah memang ada forum tersendiri, Gus, untuk anak muda ini bertemu langsung, beraudiensi langsung, bertukar pikiran langsung dengan Pak Sujiwo atau Pak Sukir, ataukah memang ada planning-planning ke depan untuk khusus anak muda melakukan sebuah pandangan lah, harapan dan masukan untuk Kuburaya dan berbicara visi dan misi ke depan? Apakah ada memang fasilitas khusus untuk bertemu mereka ini? Ada. Saya sedang mempersiapkan soal itu. Kita ingin menyiapkan begini. Kita ingin tampilkan Bapak Haji Sujiwo. Silakan pemuda-pemuda aktif-aktif menguji kompetensi beliau sejauh mana. Jadi tinggal diuji saja programnya, kompetensinya seperti apa, tinggal diuji oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa di Kabupaten Kuburaya ataupun pemuda-pemuda di Kuburaya. Sedang kita siapkan melalui komando Poros Hijau. Poros Hijau. Poros Hijau, dari BEM misalnya atau Cipayung di Kuburaya. Ini bukan soal menggiring harus memilih Mas Jiwo, tidak. Ya betul. Tetapi kita mesti menguji, kan begitu. Saya sebagai mantan aktivis sudah menguji dan beliau sudah teruji, sehingga saya harus all out untuk bergerak menangkan beliau. Tinggal teman-teman yang lain kita pertemukan, diuji, kemudian kalau teruji untuk apa lagi kita berpaling, kan? Betul. Harus all out. Karena mahasiswa, pemuda mesti turut serta
berada di garda terdepan untuk membangun daerah. Itu Kabupaten. Nah, berarti seperti salah satu dulu ada calon presiden, ya kan, ada Desak Ani dan lain sebagainya kan. Itu kan ada agenda-agenda khusus untuk masyarakat membicarakan terkait kritik dan saran ke depannya. Mungkin Pak Jiwo ke depan, harapan kita nih selaku anak muda bersentuhan langsung, berkomunikasi langsung, memfasilitasi teman-teman ini untuk kemudian membicarakan visi misi Kuburaya. Nah, apakah Pak Jiwo ini ya kan bersedia, Gus? Ini Pasti. bisa dipastikan bersedia Pasti nih bersedia. ketemu teman-teman aktivis ini. Pasti bersedia. Ya. Kenapa? Karena memang ya beliau ini merakyat ya. Beliau ini merakyat dan kemudian dia mau terjun ke masyarakat, menyapa masyarakat. Iya, iya. Kenapa begitu? Karena saya bilang tadi, ciri di beliau itu sudah mampu melihat Kuburaya secara apalagi pemuda mahasiswa yang adalah bagian dari salah satu elemen untuk melengkapi kebutuhan Kuburaya. Pasti kita temui. Tinggal nanti komitmen teman pemuda mahasiswa saja. Bagaimana ke depan menguji. Kita pastikan sudah pasti siap hadir. Itu langsung bergandengan dengan Pak Haji Sukir atau tersendiri programnya itu, Gus? Ya kita tetap Bapak Sudionya dulu. Iya. Kalau terkait kewakilan sebelumnya ini kan masih dalam proses politik. Kita Iya, iya. tidak berada di posisi itu. Posisi saya hari ini adalah bagaimana memberikan kabar gembira kepada Iya. warga Kuburaya, kabar baik bahwa ada satu sosok pemimpin yang layak, ideal untuk pemimpin Kuburaya. Ya, itu yang saya sampaikan terus kepada semua. Oke. Ini Gus, terakhir nih Gus, bicara Kuburaya ini ya kita closing statement lah untuk masyarakat khususnya Kuburaya supaya bagaimana lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat Kuburaya memilih Pak Jiwo ini. Sederhana saja, yaitu dia mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan, Ya. tanpa memandang perbedaan antara suku, agama. Semuanya harus mengarah kepada penyatuan. Nah, sosok itu ada di Bapak Haji Sujiwo dengan segudang pengalamannya selama berada di Kuburaya dan memang tidak pernah kemana-mana. Kenapa? Karena beliau memang ingin mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Kuburaya, hingga masyarakat hari ini sudah harus mulai melihat, kemudian melihat jauh ke depan sosok Bapak Haji Sujiwo itu. Jadi tidak lihat saja aktivitasnya bagaimana, kemudian di media sosialnya juga bagaimana, itu bisa diberikan kesimpulan bagaimana animo masyarakat menerima kehadiran beliau. Setiap kunjungan beliau itu sangat luar biasa. Iya, iya. Sangat luar biasa. Di samping juga itu adalah program bulannya itu boleh nanti dibaca-baca. Iya, iya, iya. Dilihat. Semua programnya itu murni untuk kepentingan seluruh elemen Kabupaten Kuburaya tanpa memandang apapun. Semuanya mendapatkan porsi, mulai dari tenaga medis, para medis, kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, semuanya sudah masuk dalam rencana besar dia untuk Kabupaten Kuburaya selama 5 tahun. Ya. Head to head atau poros ketiga ini? Pernah dengar istilah kuda hitam nggak? Pernah nih Gus? Pernah. Iya. Dalam sepak bola selalu ada kuda hitam. Iya. Dalam setiap kompetisi pasti ada kuda hitam. Ah, Kuda hitam itu poros yang mana? poros yang kalah. Kuda hitam ini poros ketiga. Iya. Karena pertarungan sungguhnya pada poros 1 dan 2, kan begitu. Iya betul. Jadi kalau kita lihat Piala Asia kemarin, Indonesia menjadi kuda hitam karena rankingnya rendah. Sefenomenal apapun dia, tetap hanya sampai pada semifinal. Iya betul. Jadi kita tidak melihat berapapun porosnya, tetapi yang kita lihat hari ini adalah kita bertarung dengan sesungguhnya, dengan kesulitan dan semangat bergerak untuk kemenangan Kuburaya. Mantap.
Slogan untuk Kuburaya. SBM solid bergerak menang. Nah itu. SBM kedua Sujiwo Bupati menang. Begitu. Ada tambahan lagi Gus. Apa? SSBM. SSBM ya. Apa tuh? Sujiwo Sukiranto bergerak menang. Cocok, layak. Nah mungkin itu saja yang dapat kita bagi pandangan dari anak muda terkhusus di Kuburaya, karena Gus Hefni ini salah satu representatif anak muda lah yang ada di Kuburaya. Mungkin kedepannya bisa kita bicara lagi terkait pandangan Kuburaya dari Gus Hefni Maulana di lain kesempatan. Jadi saya mungkin sekian Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.